Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pastor Charles Sebastian pada channel kita Bro Semesta. Kali ini kita akan memperingati Hari Komsos Sedunia. Setiap tahun antara Hari Kenaikan Tuhan dengan Pentakosta diadakan perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan setiap tahun Bapak Paus akan memberikan pesan. Dan pada Hari Komsos Sedunia ke-54 tahun ini, Bapak Suci Paus Fransiskus memberikan pesan dengan judul supaya engkau dapat menceritakannya kepada anak cucumu. Dari Keluaran bab 10 ayat 2. Hidup menjadi cerita. Para saudara terkasih, kita ingin mengambil makna dari pesan Bapak Suci pada Hari Komsos Sedunia tahun ini bagi kehidupan kita. Saudara senang bercerita. Saya juga. Saudara suka mendengar cerita. Saya juga. Manusia pada umumnya senang bercerita dan mendengar cerita. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pencerita. Dari kecil banyak cerita kita dengar. Entah dari orang tua, dari abang kakak, dari film, dari pelbagai media. Dan boleh kita katakan semua cerita itu membentuk kepribadian kita hingga ada seperti sekarang ini. Cerita-cerita yang konstruktif, yang membangun, membuat kita menjadi manusia seperti apa adanya pada saat ini. Namun, sangat jelas bahwa bukan semua cerita itu merupakan cerita yang membangun, yang baik. Sudah dari sejarah kehidupan manusia pertama, nampak jelas cerita yang dapat membawa kepada kejatuhan. Jatuhnya Adam dan Hawa pada dosa adalah akibat cerita yang dibungkus sedemikian indah sehingga yang mendengarkan cerita itu terpengaruh dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Begitulah cerita-cerita yang ada dalam kehidupan kita harus kita pilah-pilah. Harus secara bijaksana kita menseleksi mana yang pas, mana yang cocok untuk kehidupan saya, dan mana yang tidak benar, yang seharusnya tidak saya ikuti. Supaya kita jangan terbawa arus oleh polesan cerita yang indah dari orang yang ingin menyesatkan atau membawa kita kepada arah yang dia inginkan dengan ceritanya. Bapak Paus mengingatkan kita bahwa cerita yang paling unggul, yang paling agung adalah cerita dari segala cerita, yakni cerita yang ada dalam kitab suci. Karena di situ Allah sendiri bercerita dengan manusia. Allah sendiri berbicara, berfirman, memperkenalkan diri, menunjukkan kasih-Nya, bimbingannya, cerita yang baik, yang selalu Dia ingin dilanjutkan kepada keturunan manusia. Maka Allah mengatakan, ceritakanlah kepada anak cucumu segala bimbingan, segala rencana dan perbuatan-perbuatan agung dari Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang membimbing manusia kepada keselamatan, kepada kehidupan untuk diteruskan, diceritakan kepada anak cucu. Kemudian Yesus Kristus juga tampil dan dia menjadi cerita konkret dari kasih Allah. Dia juga berbicara tentang Allah Bapa yang menciptakan manusia dengan cerita tentang kerajaan Allah dari pengalaman-pengalaman konkret yang sangat sederhana tentang garam, tentang terang, tentang benih dan sebagainya untuk mengungkapkan kasih, untuk mengungkapkan rencana keselamatan dari Tuhan bagi manusia. Maka kitab suci merupakan cerita dari segala cerita. Cerita yang paling indah, yang boleh mewarnai setiap cerita dari kehidupan kita. Bila kita ingin menerapkan pesan
Bapa Suci dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama-tama mari kita lihat cerita kita sendiri. Cerita kita pribadi. Kita boleh bertanya kepada diri kita, bagaimana saya bercerita, berbicara, membagikan cerita saya dengan benar, dengan jujur, tanpa kebohongan dalam kehidupan saya. Bagaimana saya dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan, dalam doa harian saya, berbicara, bercerita kepada Tuhan tentang kehidupan saya sejujurnya. Sehingga doa saya juga bisa menjadi sebuah cerita. Kedua, bagaimana kita dalam keluarga membuat kebiasaan bercerita, memberikan waktu, entah pada waktu makan bersama dengan anggota keluarga, orang tua dan anak bisa saling bercerita, saling mendengar, saling mengungkapkan, supaya tidak ada keputusasaan, supaya tidak ada suasana di mana anak-anak tidak dapat merasa puas bahwa tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Supaya kita dalam cerita yang bisa kita peroleh dalam kesempatan-kesempatan dalam keluarga seperti itu, saling mendukung, saling menguatkan. Bagaimana kita memfungsikan cerita di dalam kehidupan masyarakat untuk menghindarkan berita-berita, ujaran-ujaran yang tidak sesuai dengan cerita yang sebenarnya. Menghindarkan hoax, kebohongan, dan tipu-tipu di dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya kita menjadi agen-agen yang mewartakan kebenaran, mewartakan apa yang sesungguhnya berisi kasih dan berisi damai dalam cerita-cerita kita. Dan akhirnya kita harapkan bahwa seluruh dunia bisa terbangun, terajut, tertenun dalam sebuah tenunan yang maha besar dalam relasi sosial. Kita merupakan anggota-anggota yang setiap anggotanya membawakan cerita yang terindah dari kehidupannya. Supaya kehidupan di dalam dunia ini menggambarkan keindahan kasih. Maka hidup kita juga menjadi cerita yang membawakan kedamaian, sukacita, dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, mari kita melanjutkan merajut, menenun cerita kita menjadi cerita hidup yang indah untuk menyumbangkan sumbangan-sumbangan yang positif yang membangun bagi dunia kita. Dan karena kebetulan pada hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri, dengan hati yang tulus dan ikhlas juga berkesempatan untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudari kita yang merayakannya. Ini juga sebuah cerita yang tulus, yang ikhlas, yang penuh kasih dari lubuk hati kita untuk mereka yang merayakannya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu pada kesempatan